Oke, selamat pagi buat semuanya ya. Kita masuk di kuliah kita sebelum UTS, karena jadwal sudah keluar ya. Kalau nggak salah, kita tanggal berapa? Tanggal 20-an ya. Minggu depan kalau nggak salah ya, minggu depan itu UTS. Nah, minggu depan UTS sampai semingguan lah nggak salah ya. Nah, jadi materi UTS kita nanti sampai hari ini ya, sampai hari ini. Jadi sebelum nanti saya sampaikan kisi-kisinya kira-kira seperti apa, ya, saya akan menyampaikan materi untuk yang hari ini dulu. Oke, ini ngulang yang minggu lalu tentang kurva normal ya. Mudah-mudahan kalian sudah bisa melihat untuk soal-soal latihan kemarin. Itu kan ada saya buat videonya. Nah, kalian bisa coba ya untuk untuk menyelesaikan yang ini, soal-soal ini gitu ya. Itu tinggal dimodifikasi saja gitu ya. Nah, sekarang nanti kita akan lanjut pada pengujian instrumen penelitian ya. Salah satunya adalah uji normalitas ya. Salah satunya adalah uji normalitas. Nah, uji normalitas itu ada beberapa macam cara. Ya, cara. Tapi dasarnya adalah menggunakan kurva normal. Ya, jadi menggunakan kurva normal. Nah, kurva normal di sini ya, di sini ada pembagiannya gitu. Jadi pembagian jumlah frekuensi berdasarkan kurva normal yang mengikuti kaidah distribusi normal. Nah, jadi ada beberapa macam. Kalau ini dia pembagiannya dibagi wilayah kurva normalnya dibagi masing-masing separuh gitu ya. Ini ada 4 di sebelah kanan, 4 di sebelah kiri. Ada juga yang membagi 3 di sebelah kanan, ini kan 3 sebelah kiri. Kalau yang di sini 1, 2, 3, 4. Ya. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 kanan, 4 kiri. Ada juga nanti yang membagi ini menjadi 14 kelompok atau 7 kanan, 7 kiri. Ini kan 1 dari puncak ya, dari puncak nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Berarti 77 nanti. Itu 14 kelas, gitu ya, 14 kelas. Nah, atau 14 kelompok pada distribusi frekuensi ya. Kita kan sudah pernah belajar distribusi frekuensi, bagaimana membagi jumlah kelas itu ya. Nah, di sini saya akan mempraktekkan untuk menguji data gitu ya. Data itu apakah dia mengikuti kaidah distribusi normal atau tidak. Jadi kita pengujian data dan instrumen penelitian ya. Pengujian data dan instrumen penelitian. Itu. Nah, awalnya tentang uji normalitas data. Jadi nanti UTS kita sampai uji normalitas data ya, sampai uji normalitas data. Gitu. Nah, maaf saya terima telepon dulu ya. Saya terima telepon dulu. Ada beberapa cara uji normalitas data, salah satunya menggunakan chi kuadrat ya. Nanti mohon kalau misalnya saya menyampaikan ada yang terputus atau terinterupsi atau suara saya nggak jelas, tolong nanti diberitahu ya. Buka saja mikrofonnya, saya diberitahu. Oke. Uji normalitas data menggunakan chi kuadrat ya, menggunakan chi kuadrat. Nah, ini rumusnya ini ya. Chi kuadrat atau chi kuadrat tulisannya gitu ya. Itu X kuadrat, lambangnya X gitu ya, adalah sigma atau penjumlahan dari FI min FH yang dikuadratkan dibagi FH, di mana FI itu adalah frekuensi atau jumlah data observasi kita, dan FH adalah frekuensi yang diharapkan. Nah, konsep frekuensi yang diharapkan, ya, kalau menggunakan chi kuadrat, ya, menggunakan chi kuadrat, itu bisa menggunakan atas dasar dua kurva ini, ya, dua kurva ini.
Nah, jadi ada 34%, 13,5%, 2,15%, itu adalah apa namanya frekuensi yang diharapkan agar suatu data berdistribusi normal gitu ya. Jadi ada 0,13, 215%, 13,5, 34,5 untuk masing-masing sisi gitu ya. Nah, itu adalah frekuensi yang diharapkan agar data itu berdistribusi normal menurut Gauss bell curve ya. Atau begini, kalau dibuat lebih teliti banyak gitu ya, gitu distribusi semacam ini, dibuat kelasnya banyak gitu. Jadi data disebut berdistribusi normal apabila mengikuti kaidah jumlah data dan frekuensinya semacam ini gitu ya. Gitu. Nah, tergantung nanti kita seperti apa. Ya, seperti apa. Jadi itu adalah frekuensi yang diharapkan. Jadi misalnya di sini ada 34%, berarti data sejumlah 34% itu berada pada area ini, gitu ya. Area yang di bawah 34 ini. Posisinya gitu ya, posisinya. Itu. Jadi kalau yang di sini berarti jumlahnya yang di sini ya, data yang senilai ini adalah berjumlah 13,5% dari seluruh frekuensinya. Ya, dari total jumlah datanya itu ada 13,5% jumlah data itu berada pada posisi ini. Nah, apabila data kita sudah mengikuti pola jumlah jumlah data atau jumlah frekuensi berdasarkan kurva ini, maka nanti disebut data kita berdistribusi normal gitu ya. Boleh menggunakan ini, boleh menggunakan ini. Karena nanti akan ada hasil yang berbeda gitu ya, hasil yang berbeda apabila yang jelas kalau ini kan lebih teliti ya, karena dia makin kelasnya makin kelompoknya makin banyak gitu ya. Gitu. Nah, itu konsep frekuensi yang diharapkan sebenarnya. Nah, kita misalnya ya menggunakan Chi kuadrat, berarti nanti kita akan butuh tabel Chi kuadrat ya, atau Chi kuadrat itu. Ya, kita punya tabel, ini tabelnya. Ya, contohnya tabelnya ini ya, Anda bisa nanti lihat di di Google ada itu, bisa kalian download ya. Gitu. Nah, cuman kriterianya apa ya? Jika nilai kayak kuadrat hitung lebih besar daripada yang tabel, jadi kalau dia hasil hitungannya lebih besar, hasil hitungan itu menggunakan rumus ini ya, menggunakan rumus itu ya. Kalau hasilnya nanti ternyata dia lebih besar daripada nilai tabel yang ini, maka data tidak berdistribusi normal. Ya, tidak berdistribusi normal. Tapi jika nanti hasil hitungan hasil nilai Chi kuadrat hitungnya lebih kecil daripada tabel yang ini, ya maka data itu berdistribusi normal, ya berdistribusi normal. Nah ini kalau menggunakan uji Chi kuadrat gitu ya, Chi kuadrat. Nah tapi ingat kembali kan beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan tentang jumlah data itu menunjukkan juga asumsi normalitas datanya kan. Dikatakan apabila data sudah 30 ke atas, gitu ya, 30 dan ke atas, itu dianggap berdistribusi normal. Gitu. Kalau, walaupun belum tentu ya, tapi ada anggapan berdistribusi normal. Nah, tapi kalau yang ke bawah itu sebaiknya memang diuji. Misalnya 29 data atau 29 responden, 25 responden itu bagus diuji menggunakan uji normalitas data terlebih dahulu. Ya. Nah, misalnya ini, ada data ujian ya. Siswa nomor 1, 2, 3, 4 sampai nomor 120 berarti ada 120 data ya. Gitu dengan masing-masing nilainya. Ya, masing-masing nilainya. Nah, kita ingin melihat dari distribusi nilai ini apakah mengikuti distribusi normal atau tidak. Mengikuti distribusi normal berarti nanti kalau dibuat kurva frekuensi dan nilainya mirip-mirip begini atau enggak gitu ya. Karena bisa saja dia terlalu datar gitu ya, atau terlalu runcing sekali, atau dia puncaknya ini bukan di sini tapi di sebelah, bergeser ke sebelah gitu ya. Itu ada istilah namanya skewness dan kurtosis gitu ya, skewness dan kurtosis. Itu. Nah, ini apakah nanti data ini sudah mengikuti seperti kurva normal distribusinya? Nah, maka harus kita uji menggunakan uji normalitas, ya, normalitas data. Nah, jadi ya ini misalnya ini caranya bagaimana? Ya caranya kan
kita ikuti aja model apa namanya menggunakan frekuensi harapan gitu ya, frekuensi yang diharapkan atau jumlah data yang diharapkan sesuai dengan kaidah ini ya. Ada dengan alternatif pertama saya menggunakan ini, nanti alternatif kedua menggunakan ini ya, gitu. Menggunakan yang pertama ini maksudnya dia kelasnya lebih sedikit daripada nanti kelompok yang kedua karena ini lebih rigid kelasnya. Gitu. Oke ya, jadi data ini ya kemudian diolah. Ya, diolah dengan alternatif pertama. Saya membagi sebanyak 6 kelas saja. Tadi kan harusnya kan 8 kelas, saya buat 6 kelas saja. Gitu 6 kelas ya. Gitu. Jadi apa namanya? Saya bagi menjadi 6. Yang menjadi 6 ini ya. 6 bagian yaitu 7,25, 2,75, 13,53 itu kelihatannya mengerti nih ya gitu ya. Itu jadi yang ujung ini dihilangkan tapi digabung menjadi tambahkan ini 2,15 tambah ini jadi sekitar 2,28 lah harusnya kalau ini kan. Tapi ini dia dibulatkan jadi kelompoknya ini 2,75, 13,5. Itu mirip-mirip seperti inilah distribusinya gitu ya. Gitu. Nah, jadi ya frekuensi yang diharapkan berdasarkan pembagian wilayah ini gitu ya. Itu ada sebagai berikut. Misalnya kan tadi datanya seluruhnya 120. Datanya 120 ya. Gitu. Jadi di bawah yang 2,75% ini harusnya jumlah datanya adalah seharusnya ya idealnya adalah 2,75% kali 120. Ya, jadi 2,75 kali 120 per 100 kan ya. Hasilnya 3,24, saya bilang 3. Gitu ya, 3. Nanti harapannya itu di bawah itu ada 3 data harapannya ya, harapannya. Walaupun nanti kita tidak tahu realnya bagaimana. Nah, kemudian yang di bawah ini adalah sebanyak 16 data. Yang 34, ini ada 2 ini ya. Saya ingin tuh sekalian jadi satu itu ada 41. Jadi sini ada 41 data, yang di sini ada 41 data ya gitu ya. Yang di sini 16, yang di sini 3. Biasanya sebelah kiri dan kanan tuh jumlahnya sama gitu ya. Gitu, jumlahnya sama. Nah, ini adalah frekuensi harapan, ya, harapan. Nah, kemudian kita susun dalam tabel. Ya, kita susun dalam tabel. Tadi kan pembagiannya adalah 6 kelas ya. Jadi dibagi 6 kelas. Nah, kalian tinggal gunakan saja metode untuk menghitung apa kemarin itu distribusi frekuensi ya, bisa menggunakan Excel ya. Bisa menggunakan Excel itu ya dibuat begini. Jadi ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 kelas dibuat ya. Nah, nilai terkecil tadi kan berapa? Anda hitung aja. Jadi pokoknya ada 6 kelas, yang Anda buat 6 kelas itu nanti mencakup seluruh nilainya gitu ya. Gitu. Ini agak berbeda dengan sebelumnya karena kalau sebelumnya kan kita menghitung dulu rentang kelas gitu ya. Kemudian kita buat jumlah kelasnya baru panjang kelasnya gitu ya. Itu dengan rumusan. Tapi kalau ini sudah ditentukan kita pakai 6. Nah, tinggal nanti masukkan rumusnya saja gitu ya. Anda ingat waktu yang distribusi frekuensi itu kan ada rumusannya. Ntar saya majukan ke depan dulu. Tentang distribusi frekuensi. Nah, ini kan ada penyusunan distribusi frekuensi. Cuman ini banyaknya kelas itu sudah ditentukan 6 gitu ya. Banyaknya kelas sudah ditentukan 6. Jadi tinggal nanti panjang kelasnya bagaimana? Rentang kelas dibagi banyak kelas. Banyak kelas tadi kan 6. Rentang kelasnya berapa? Rentang kelasnya adalah nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, itu namanya rentang kelas ya. Oke, kembali lagi. Nah, itu disusun jadi ini. Nah, FI itu adalah frekuensi yang observasi hasil nyatanya gitu ya. Nah, ini kan kalian sudah diajari kemarin kalau sudah ketemu membuat rentang kelasnya Anda bisa nanti mencari ini ya, nilai frekuensinya. Bisa Anda petani satu-satu atau kalian gunakan Excel yang tool data analisis itu, histogram. Ya, bisa. Nah, FH itu diisikan di sini. Jadi FH yang ini tadi ya, 3, 16, 41, 41, 6, ya ini diisikan ke sini. 3, 16, 41, 41, 16, 3, dan seterusnya. Nah, itu jumlahnya sama ya, frekuensi harapan dengan frekuensi yang realnya adalah sama, 120 ya, 120. Nah, kemudian frekuensi observasi dikurangi frekuensi harapan, ya tinggal Anda kurangkan saja, 4 kurang 3, 1, 4 kurang 8 kurang 16, ini. Ya, Anda susun tabelnya gitu ya. Kemudian Anda kuadratkan
yang Anda kuadratkan, baru selanjutnya hasil kuadrat ini Anda bagikan FH, karena kita mengikuti rumus ini ya, gitu. Jadi FI min FH yang dikuadratkan dibagi FH. Kemudian baru dijumlah, di sigma semua, gitu ya. Itu jumlah. Nah, hasilnya ketemu 8,0097. Nah, jadi ini adalah hasil Ki kuadrat hitung ya, hasil Ki kuadrat hitung. Nah, itu. Jadi kita lihat ini. Oke. Kita gunakan kriterianya apa? Kan tadi kriterianya kan kalau dia hitungnya lebih besar daripada tabelnya, maka dia tidak berdistribusi normal. Tapi kalau dia lebih kecil daripada nilai tabelnya, maka berdistribusi normal. Kriterianya ini gitu ya. Ini. Kita buat hipotesis dulu, H0 dan HA. Data berdistribusi normal bila yang hasil hitungnya lebih kecil, data tidak berdistribusi normal apabila nilai hitungnya lebih besar. Selanjutnya kita menggunakan nilai Ki kuadrat hitung dengan Ki kuadrat tabel. Jika nilai hitung lebih kecil daripada tabel, maka H0 diterima. H0 diterima itu berarti dia data berdistribusi normal, dan sebaliknya. Nah, harapan kita kalau distribusi normal, kita mengharapkan nilai hitung itu kecil, gitu ya. Nilai hitung itu kecil dibandingkan nanti dengan nilai tabelnya. Nah, kita sekarang coba membaca tabelnya. Pada tabel kita tetapkan derajat kebebasan atau degree of freedom sebesar jumlah kelas dikurangi 1. Ya, jadi ada tabelnya ini kan tabelnya ini ada V itu ada degree of freedom. Degree of freedom-nya adalah jumlah kelasnya tadi kan 6 dikurangi 1, jadi 6 kurang 1 ada 5. Nanti kita carinya di 5 di sini ya, 5 di sini. Gitu. Jadi nanti kita melihat datanya di 5 yang ini dan seterusnya gitu ya. Gitu. Nah, kemudian tadi kriterianya ya. DF-nya 5 sudah. Terus kita gunakan derajat signifikansi 5%, ya. Atau alfa 5%, ya. Jadi signifikansi sudah ya. Anggap saja itu rasio toleransi kesalahannya 5%. Maka diperoleh nilai Ki kuadrat tabel sebesar 11,70. Oke, kita pakai 5% berarti 0,05. Ya, 0,05 tadi DF-nya adalah 6 kurang 1, 5. 5 kita tarik ke sini. Nah, adalah 11,0705 ya. 11,0705 ya. 11,0705. Kemudian yaitu itu adalah nilai tabelnya. Nah, baru kita lihat kriterianya. Nilai hitungnya adalah 8,0097 dan Ki kuadrat tabelnya adalah 11,70. Ya, 11,70. Nah, berarti kesimpulannya apa? Kan hitungnya lebih kecil daripada nilai tabelnya. Nah, kalau nilai hitungnya lebih kecil daripada nilai tabelnya, maka H0 diterima. H0 diterima tadi apa? Berarti data dia berdistribusi normal. Ya, berdistribusi normal. Oke, jadi urutannya begitu, gitu ya, urutannya begitu, bahwa data kita tentang nilai tadi berdistribusi normal menurut alternatif pertama. Nah, sekarang kita coba lihat menggunakan alternatif kedua, yaitu kurvanya kita bagi lebih banyak kelas gitu ya. Kita bagi lebih banyak kelas. Sebanyak 14 kelas lah, karena mulai hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 kali 2 sebelahnya juga 7 ya. Oke. Nah, langkahnya sama dan itu menghasilkan ini gitu ya. Jadi ini kan saya buat kombinasi agar menjadi 14 kelas gitu ya, 14 kelas. Karena kadang-kadang kalau nanti kita hitung kan ini rentangnya kan maksimum 100 dikurangi 50 50. Nanti 50 dibagi 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 14 itu panjang kelasnya nanti bisa bisa cuma 4 gitu ya, 4. Sehingga saya modifikasi bagaimana caranya nilai minimumnya dan maksimumnya itu bisa mencakup semuanya, tapi bisa jumlah kelasnya ada 14 gitu ya. Ini jumlah kelasnya ada 14. Nah, kalau sudah ketemu jumlah kelasnya dan dan rentang kelas masing-masing gitu ya, kita nanti kan bisa mencari nilai FI. FI itu kan frekuensi observasinya ya, gitu. Kalau tadi menggunakan 6 kelas, sekarang jadi 14 kelas. Lebih teliti lah gitu ya. Nih, oke. 3, 0, dan sebagainya. Ini
saya menggunakan data analisis sehingga cepat ngerjainnya ya. Berarti misalnya 50 sampai 55, oh itu nggak ada apa namanya, nggak ada siswa yang dapat atau mahasiswa yang dapat nilai di range ini nggak ada, gitu ya, 0. Nah, frekuensi harapan kurva itu dalam satuan persen itu saya ngikuti yang ini. Jadi ada 0,1, 0,5, 1,7, 4,4 gitu ya. 4,4 dan seterusnya gitu ya. Sampai 19,1 ngulang lagi gitu ya. Ini ada 14. Nah, frekuensi harapannya adalah 0,1% kalikan 120 ya, ini. Ya. Jadi, kan 0,1% kalikan jumlah datanya, itu frekuensi harapannya. Nah, ketemulah semua ini nilainya. Berkoma tidak apa-apa, gitu, biarkan saja. Nah, ketemulah 120. Sama, berarti frekuensi harapan dan frekuensi observasinya sama. Oke. Baru kita hitung FI min FH-nya. Sama juga yang hitungnya caranya. Kemudian itu dikuadratkan. Kemudian itu hasil yang kedua, yang apa namanya kolom ini dibagi dengan FH-nya lagi. Hasilnya ini. Nah, ketika dijumlah, dia X kuadratnya atau K kuadrat hitungnya adalah 145,28. Loh, kok beda dengan yang pertama tadi, yang ini, gitu ya, berbeda. Iya, berbeda karena pembagian kelasnya lebih teliti ini, gitu ya. Pembagian kelasnya itu lebih, apa namanya, lebih teliti yang 14, gitu ya. Sehingga nanti kita bisa lihat, oh ternyata ada data yang ngumpul di suatu tempat, gitu ya. Gitu. Nah, ini pembagiannya lebih teliti dengan menggunakan yang kurva Bell yang lebih menggunakan alternatif 2 ini, gitu ya. Menggunakan alternatif 2 ini. Teliti. Dan hasilnya ini ternyata ini. Nah, ini kesimpulannya apa? Kesimpulannya karena K kuadrat hitung lebih besar daripada K kuadrat tabel, maka H0 ditolak. Data tidak berdistribusi normal. Menggunakan alternatif kedua. Ya, jadi, oh kok bisa beda ya alternatif pertama dengan alternatif kedua tadi, gitu ya. Gitu. Nah, kita bisa lihat ya. Jadi, oh ya, kenapa tidak berdistribusi normal menurut hitungan ini, gitu ya, menurut penyelesaian ini, maka kita lihat frekuensi kejadian nyatanya gitu ya. Ini yang FI ini ya. Anda lihat. Nah, ternyata paling banyak data itu 40 ya, frekuensinya itu pada 68 dan 71 ya. 68 71. Pada range nilai itu oh ada 40 orang ya. Nah, padahal harapan frekuensi harapan ya itu harus paling banyak pada kelas ini 72, 75 dan ya 72, 75 dan 76, 79. Harusnya lebih paling banyak di situ. Tapi pada kenyataannya data ini, data yang real itu ya, setelah dibagi lebih teliti itu ternyata kumpulnya di 68 sampai 71. Gitu. Jadi kalau apa namanya? Kalau digambarkan apa namanya kurvanya, taruh saya kertas dulu ya. Nah, mungkin bentuknya begini. Ini misalnya nilai rata-ratanya gitu ya. Yang ngumpul malah di sebelum rata-ratanya di antara 68 sampai 71 gitu ya. Di 68 sampai 71. Jadi mungkin ini adalah kelompok 68 sampai 71 di sini gitu ya. Tidak pada kalau di sini kan harusnya dia rata-rata yang paling banyak itu harusnya pada posisi harapan ya. 72 sampai 79, 72 sampai 79. Gitu. Harusnya 72 79 itu pada garis yang ini yang ternyata terjadi 68 71 pada ngumpul situ. Nah, maka menurut alternatif kedua ini ya, data ini dianggap tidak normal. Ya, data ini dianggap tidak normal. Gitu. Ya, jadi ini ya. Jadi kita punya dua alternatif nih. Terus bagusnya bagaimana sih Pak? Gitu ya. Kan ada pertanyaan. Nah, dari dua data ini gitu ya, dari dua data ini, kita penyelesaian mana yang bagus diselesaikan penyelesaiannya gitu ya. Ya kalau Anda mau lebih teliti, Anda gunakan yang 14 kelas tentunya. Tapi kan tergantung nanti datanya seperti apa ya, penyusunan distribusi frekuensinya seperti apa. Ada saja dia tidak bisa semua 14 kelasnya digunakan. Ada juga karena range-nya datanya kecil gitu ya, kita bisa pakai misalnya pakai yang 6 kelas saja enggak apa-apa. Dan ingat prinsip kan normalitas suatu data dianggap normalitas bukan hanya sekedar hasil hitungan ini juga, tapi ada anggapan tadi bahwa apabila dia lebih dari 30 itu dianggap
normal gitu ya. Itu ada juga. Jadi tidak salah dasar kalian memilihnya apa. Misalnya kenapa nanti misalnya skripsi saya pakai itu, loh itu udah bersih normal atau belum? Ya ada kalian bisa nggak jawab misalnya ada anggapan bahwa apabila datanya lebih dari 30 ya dianggap berdistribusi normal. Nah, itu ya, ini. Ini adalah penyelesaian menggunakan apa namanya? Chi kuadrat. Nah, selanjutnya ya, kita coba menggunakan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov, metode ini ya, metode Kolmogorov-Smirnov. Nah, metode Kolmogorov-Smirnov juga tetap juga nanti menggunakan tabel ya. Cuman saya di sini pendekatan saya menggunakan printout SPSS saja. Karena di SPSS sudah ada apa namanya? Menu untuk menghitung nilai Kolmogorov-Smirnovnya ya. Gitu. Tabelnya semacam ini. Jadi apa namanya? Tabel 1, 2, 3, 4 ini adalah jumlah datanya atau jumlah observasinya, dan alfanya adalah yang di bagian baris atas ini ya. Gitu. 0,01 ini berarti dia 1%, ini ada 2%, 5%, 10%, 15%, dan 20%. Gitu. Nah, terus kalau datanya banyak bagaimana? Datanya banyak berarti karena dia over 50, ya, lebih dari 50, maka misalnya dia pakai nanti 5%, berarti nanti ini ada hitungannya 1,35810 dibagi dengan akar N. N itu jumlah datanya, misalnya datanya 100 gitu ya, berarti akar N, akar 100 kan 10 gitu ya, tinggal dibagi saja. Oke, nah kemudian kriterianya, ya kriterianya mirip juga dengan Chi kuadrat ya. H0-nya ya, berdistribusi normal jika nilai hitung, maksudnya nilai Kolmogorov-Smirnovnya hitung itu lebih kecil pada tabel, maka dia dianggap normal. Kalau lebih, dianggap tidak normal. Gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita membandingkan nilai Chi kuadrat, kok Chi kuadrat ini salah masih? Tak ganti dulu. Nilai Kolmogorov-Smirnov hitung dengan masih Chi kuadrat dengan nilai Kolmogorov-Smirnov pada tabel. Kolmogorov-Smirnov saya anggap KS saja ya. Jika nilai KS hitung lebih kecil pada nilai KS tabel, maka H0 diterima dan sebaliknya. Ya, jadi itu. Nah, kita gunakan alfa 5%, ya, alfa 5%, maka diperoleh nilai Kolmogorov-Smirnov tabel adalah 0,1239. Nah, jadi kita lihat tabelnya ini ya. Kita lihat tabelnya ini ya. Karena tadi data kita jumlahnya 120, maka saya akan pakai yang pasti di bawah over 50. Over 50 ya. Dan alfanya adalah 5% ya, 5%. Alfanya 5% berarti saya pakai yang ini, 1,35810 dibagi dengan akar 120. Nah, ketemulah ini ya, 0,1239. 0,1239. Nah, kemudian kita lihat kriteria kayak kuadrat lagi, harusnya Kolmogorov. Saya tadi memang copy paste ini. Itu. Nilai Kolmogorov-Smirnovnya ya. Hitungnya adalah 0,137. Nah, ini nanti saya akan tunjukkan hasil outputnya ya. 0,137 dan nilai tabelnya 0,1239. Nah, ini saya ambilkan dari output apa namanya? Output dari SPSS ya, SPSS. Nih. Nah, outputnya SPSS dari ada dua macam gitu ya. Ada dua macam Pak. Ya memang ada dua analyze yang bisa menghasilkan nilai apa namanya? Nilai ini gitu ya. Gitu, yaitu ada yang pertama hasilnya begini, kotak yang pertama, ada yang kedua. Tapi nilainya sama saja. Nah, nilai Kolmogorov-Smirnov hitungnya apa? Anda lihat nilai statistiknya, yaitu 0,137. Ini juga tes statistiknya 0,137. Maka tadi saya letakkan 0,137-nya kan di sini ya. Ini hitung. Nah, tabelnya adalah 0,1239. Nah, sekarang tinggal kita bandingkan saja kriterianya ya. Ternyata nilai hitungnya lebih besar daripada nilai tabelnya ya, nilai KS hitung lebih besar tabel.
Artinya apa? Kalau dia lebih besar berarti ini kan kalau tadi lebih kecil dia diterima, kalau lebih besar ditolak. Berarti H0 ditolak. Maka data tidak maka data tidak berdistribusi normal. Yaitu kesimpulannya ya. Kesimpulan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov pendekatannya SPSS, ya, menggunakan SPSS. Itu. Nah, kalau kita lihat ya, jadi di samping itu tadi kan melihat nilai hasil statistiknya. Tapi ada juga pendapat ya, bila nilai signifikansi atau SIG yang hasil print out SPSS itu lebih dari 0,05, itu dasarnya alfanya tadi ya, kalau kita pakai alfanya 0,05% berarti harus nilainya itu harus lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Kalau lebih besar ya, lebih dari. Nah, di sini kan hasilnya adalah 0,00, berarti lebih kecil sebenarnya ya. Lebih kecil daripada yang diharapkan. Yang kita harapkan adalah lebih besar daripada 0,05 gitu ya. Itu. Nah, padahal hasilnya lebih kecil. Nah, jadi dari sini kita lihat bahwa ini tidak normal. Tidak berdistribusi normal maksud saya datanya. Ya, jadi dari itu. Ya, jadi bisa kita lihat dari perbandingan menggunakan tabel, ya, tabel dan printout-nya, bisa juga dengan melihat nilai SIG-nya atau signifikansinya hasil printout. Kalau dia tadi misalnya nilainya adalah 0,08 berapa, berarti kan lebih besar. Nah, itu berarti nanti dia signifikan. Tapi kalau ini tidak, karena dia nilainya 0,000 gitu ya. Gitu. Nah, tapi ada pertanyaan, kenapa di sini test distribution is normal? Gitu ya. Kok ada di printout juga katanya normal. Nah, ini karena apa? Karena sebenarnya anggapan tadi itu kalau datanya banyak dianggap normal gitu ya. Kan datanya kan ada 120. Maka bisa saja itu dianggap normal. Dianggap berdistribusi normal. Gitu ya. Jadi apa namanya? Tidak usah khawatir misalnya ujinya ini ternyata tidak tidak menunjukkan tidak berdistribusi normal, tapi kalau data kalian banyak, itu juga bisa menjadi salah satu anggapan bahwa data ini berdistribusi normal. Gitu. Oke, karena apa? Karena kan distribusi normal itu kan hanya salah satu uji untuk instrumen penelitian gitu ya. Gitu. Jadi misalnya uji ini gugur lah, tanggapnya gugur gitu ya. Belum tentu data itu jelek gitu ya, belum tentu data itu jelek gitu. Jadi Anda bisa gunakan juga, masih bisa gunakan selama memang data itu banyak gitu ya. Gitu. Oleh sebab itu keuntungan kita mengumpulkan data yang banyak itu adalah semacam ini, gitu, semacam ini. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan karena bahan kita ujian nanti sampai ini gitu ya. Nah, sekarang saya akan coba menunjukkan dengan Excel dan SPSS gitu ya. Excel dan SPSS. Ini saya rekam, nanti kalian bisa lihat lagi di rekamannya. Nah, misalnya ini ya. Nah, saya menggunakan ini yang data ini, jadi ada, mudah-mudahan kalian sudah bisa lihat ini yang hasil Excel saya. Sudah bisa ya? Tolong kasih jempol kalau bisa. Oke. Nah, ini adalah tabel yang ini ya, ini. Ini adalah hasil yang metode pendekatan alternatif pertama. Alternatif pertama itu ini. Gitu ya. Hasilnya 8,09 tadi. Oke, yang dikatakan bahwa ini K kuadratnya adalah lebih kecil daripada nilai tabelnya ya. Ini metode alternatif pertama. Hasilnya adalah 8, ini ya. Berarti dia dianggap normal dengan metode yang hanya dibagi 6 kelas. Nah, sekarang saya juga penasaran menggunakan yang 14 kelas. Nah, 14 kelas hasilnya ini ya. Gitu. Data nilainya tetap sama yang di samping ini gitu ya. Itu. Nah, ternyata hasilnya adalah 145 ini gitu ya. Ini. Nah, berarti kalau ini menggunakan 14 kelas, dia tidak tidak berdistribusi normal. Karena tadi ada data yang ngumpul di wilayah ini gitu ya. Nah, wilayah 6871 itu ada 40. Padahal harapannya paling banyak adalah di sini. Nah, di kelompok ini harapannya paling banyak gitu ya. Frekuensi harapannya.
maka dianggap tidak berdistribusi normal menggunakan pendekatan apa namanya kelas ini gitu ya, 14 kelas. Nah, jadi kalau cara menghitung ini sama kayak apa namanya Excel biasa lah ya, kalau tetapkan FH tadi bagaimana menggunakan tadi yang pembagian persentase apa namanya, FH itu frekuensi harapan ya, persentase yang di tabel apa di kurva tadi, Anda letakkan sini, tinggal kalikan aja. Tapi ini persen ya, jadi 0,1 ini 0,1% maksudnya. Jadi misalnya 0,1 kali 120 per 100 dulu lagi dibagi 100. Jadi hasilnya 0,12. Gitu. Nah ini kalau menggunakan Excel ya, menggunakan Excel. Nah sekarang kalau menggunakan apa namanya, menggunakan SPSS bagaimana? Gitu ya, menggunakan SPSS bagaimana? Oke, kalau menggunakan SPSS gitu ya. Menggunakan SPSS, saya masuk SPSS dulu ya. Nah, ini hasil SPSS-nya ya. Sudah bisa lihat, tolong kasih jempol kalau sudah bisa lihat. Belum lihat SPSS-nya? Sudah, oke. Ini tergantung jaringan sih, ketika saya ganti, belum tentu nyampe-nya ke kalian cepat gitu ya. Tapi udah kelihatan. Nah, di sini nilai, ya nilai ini nilai. Ini VAR ini apa sih Pak? VAR ini karena kemarin ketika saya kopikan, dia ternyata berubah jadi 50 itu, jadi ketika saya copy paste jadi 5.000. Jadi saya harus membagi jadi dibagi 100 lagi gitu ya. Itu nilai dengan menggunakan ini transform compute variable, ingat ya kemarin ya. Jadi compute variable kita buat variabel baru tadi nilai dengan ekspresinya adalah var1 ini saya masukkan ke sini dibagi dengan 100. Nah, nanti Anda klik OK gitu ya, misalnya tadi nilai gitu ya. Nilai statistik, ya, nilai stat atau NS. Ya. Dia akan ngitung sendiri kan gitu ya. Itu NS sama aja kan setelah saya bagi. Baru misalnya saya nggak perlu pakai 2 digitnya ya, maka saya ke variable view, kemudian digitnya saya kurangi gitu ya. Kembali lagi. Oke, sama aja gitu ya. Itu jadi NS ya. Nilai statistik saya anggap gitu. Nah, kemudian caranya bagaimana? Caranya apa namanya? Kita ke analyze gitu ya. Untuk uji Kolmogorov-nya, karena kan tadi saya katakan saya Kolmogorov, saya menggunakan ini. Kita lihat Kolmogorov-Smirnov-nya, kemudian saya analyze dulu ya. Cara pertama dengan deskriptif statistik. Ya, jadi analyze deskriptif statistik ke explore. Jadi ada explore di sini ya, mudah-mudahan kalian lihat explore. Saya klik gitu ya, akan muncul tabel ini. Apa namanya? Apa sih namanya ini? Dialog box ini ya. Oke, sebentar saya harus anukan dulu. Share yang ini dulu ya. Mana tadi dialog box ya. Yang ini ya. Dialog box ini muncul. Nah, baru kalian masukkan dependent list-nya apa. Kalau tadi saya nilai saya masukkan NS saja misalnya gitu ya. Hasil perhitungan tadi NS. Oke. Dependent list-nya oke. Ya, kemudian yang lain biarkan, kemudian kita ke option. Oh salah, bukan ke option, ke plot ya, karena plotting. Kita klik normality. Ada normality plot with test. Saya klik ini, normality ya. Kalau sudah lainnya biarkan aja, kemudian continue gitu ya. Continue. Setelah ini betul aja ya, ada dependent list di sini, saya klik OK. Komputer ngitung gitu ya. Komputer ngitung dan komputernya hasilnya ini gitu ya. Nah, kalian bisa lihat ya. Jadi hasilnya tadi mana tadi? NS. Oke. Nah, ada test of normality di sini. Kelihatan ya? Test of normality-nya itu. Ada NS statistiknya itu hasil hitungannya. Jadi Kolmogorov statistik hitung. Ya, itu ada 0,137 yang tadi ya, dapatnya saya sudah sampaikan di slide. Nah, kemudian ada signifikannya. Nah, ini. Nah, baru ini kemudian interpretasikan ya. Bisa dikatakan karena ini lebih besar daripada hitungnya lebih besar daripada tabelnya, maka data tidak bersifat normal. Karena signifikansinya lebih kecil daripada 0,05 berarti dia tidak berdistribusi normal. Nah, itu bisa. Ya, jadi ini adalah cara pertama kita menguji normalitas data untuk melihat nilai Kolmogorov-Smirnov-nya. Oke?
Nah, ini cara pertama ya, saya tutup. Saya tutup dulu ini. Gitu ya. Tuh. Nah, selanjutnya, cara kedua. Ini cara kedua. Cara kedua yaitu dengan, nah cara kedua dengan kita analyze lagi, ya. Analyze ke non-parametric trace. Jadi, analyze non-parametric trace, kemudian kita ke bawah, legacy dialog, pilih yang sampel KS. Ini sampel KS ini, one sampel KS ya, jadi Kolmogorov-Smirnov. Saya klik ini, akan muncul ini ya. Oke, saya tunjukkan dulu yang ini. Akan muncul dialog box ini, gitu ya. One sample Kolmogorov-Smirnov ya. Tuh. Nah, tes variable list-nya ini kosong tadi sebelumnya harusnya ya. Nah, kemudian tadi kan saya sudah punya apa namanya? Sudah punya saya sudah punya data NS tadi, nilai statistik, saya masukkan ke sini gitu ya. Gitu. Nah, kemudian optionnya biarkan saja gitu ya. Teruskan ya. Saya teruskan. Jadi NS sudah oke, kita klik oke. Ya. Nah, hasil outputnya adalah semacam ini. Nah, ini. Jadi hasil outputnya ini ya. Ada nilai statistiknya yang 0,137 tadi sama signifikannya ini. Nah, tapi di sini ada test distribution is normal. Ya. Gitu. Ini mungkin tadi karena dia menganggap bahwa karena datanya sudah lebih banyak, itu maka dianggap normal. Bisa jadi semacam itu. Gitu ya. Gitu. Oke ya, ini jadi menggunakan SPSS dan juga menggunakan apa namanya, menggunakan SPSS dan juga menggunakan Excel. Oke. Jadi ada dua yang kalian sudah tahu dan lihat ya. Nah, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nanti soalnya mulai dari awal, jadi ada tentang distribusi frekuensi, kemudian ada tentang tren, gitu ya. Ada juga ini uji normalitas data lah, gitu ya. Jadi kalau enggak 3, 4, 5 soal mungkin ya. Tapi nanti saya perhitungkan lah biar kalian tidak terlalu kesulitan lah kira-kira begitu gitu ya. Jadi yang jelas tentang distribusi frekuensi menyusun itu ada, atau mungkin nanti modelnya dia komprehensif gitu ya. Komprehensif itu artinya gini. Halo, tolong matikan dulu siapa yang nyala anunya. Nyala mikrofonnya tolong matikan dulu. Saya mungkin akan pakai soal komprehensif aja gitu. Jadi mungkin 2 soal tapi 1 itu yang komprehensif. Jadi di dalamnya misalnya gini, tadi kan ada uji normalitas data. Berarti kan kalian harus sudah tahu apa namanya cara membuat distribusi frekuensi kan gitu ya. Itu agar cepat. Nah, jadi nilai tentang distribusi frekuensinya dapat, gitu, tentang uji normalitasnya juga dapat kan gitu ya. Membaca tabelnya juga dapat. Itu. Jadi apa namanya ya mungkin 2-3 soal aja lah, nggak usah banyak gitu ya. Pak. Ya, siapa ini? Yang apa tuh? Siapa ini? Apa tadi tuh frekuensi real itu hitungnya gimana tadi ya Pak? Jenny kah ini? Frekuensi real. Frekuensi real itu artinya frekuensi yang memang terjadi, ya, yang memang ada gitu ya. Frekuensi real, FI ya, FI. Nah, FI itu kalau kan sudah saya ajarkan tuh kalau kita cara membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, membuat tabel distribusi frekuensi itu kan nanti kan ada kelasnya, kemudian ada frekuensinya. Nah, frekuensinya itu kan FI sebenarnya. Frekuensi real kan. Oh. Itu aja Iya. sebenarnya. Makanya kalau kalian sudah bisa membuat apa namanya menentukan kelas segala macam itu, kemudian kalian bisa gitu ya, bisa membuat tabel distribusi frekuensinya, berarti kan sudah ketemu FI-nya kan gitu ya. Itu. Kalau FH kan berdasarkan itu tadi. Ya, gitu. Iya, yang data kurang itu. Tapi ini istilahnya metodenya metode yang kayak kuadrat ya. Ada nanti metode Lilly Force itu ya. Lilly Force itu agak berbeda, dia panjang jalannya, makanya saya tidak terlalu
kenalkan karena kita bisa lebih enak pakai selain Chi Quadrat pakai Kolmogorov-Smirnov aja dibandingkan pakai Lilliefors. Gitu. Walaupun ujung-ujungnya sama aja hasilnya gitu ya. Jadi metodenya kan banyak, ada Chi Quadrat, ada Lilliefors, ada Kolmogorov-Smirnov, ada apa lagi? Ada banyak kok untuk uji normalitas. Ya. Tapi metode yang Chi Quadrat termasuk yang sederhana lah kira-kira begitu. Chi Quadrat yang ini ya, karena ada Chi Quadrat juga, ada yang ruwet juga ada. Ya, jadi ngitungnya pakai komputer, jadi printout-nya bisa kalian lihat contoh gitu, baru kalian itu yang kalian kalian tulis jawabannya ya. Misalnya tadi kan nilai nilai Kolmogorov hitung, berarti kan nilai statistiknya tadi ya, itu statistiknya sekian, tinggal kalian ambil aja kan gitu ya. Gitu. Dan saya akan kasih bonus kalau kalian lampirkan misalnya printout-nya itu kalian print screen, kalian kirimkan juga ke saya. Gitu. Jadi apa yang hasil kalian di SPSS atau Excel gitu ya, kalian kerjakan, kalian print screen, kalian lampirkan juga nanti di waktu kembalikan soal gitu loh ya. Gitu. Kan bisa itu kalian nambahkan dokumen, ngirimkan ke saya gitu ya, untuk sebagai tambahan. Jadi bukan cuman folio bergarisnya gitu ya. Gitu. Karena saya yakin kalian bisa aja kerjanya berkelompok loh. Nanti kan ngumpul kalian kan jadi satu ya. Gitu. Kerjanya sama-sama kan gitu ya. Oke, untuk nambah ruwet ya saya kasihkan tambahan itu poinnya. Kalau kalian mau bagus ya kalian foto print out-nya atau print screen itu kalian kirimkan ke saya untuk nambah hasil, nambah nilai. Saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti perkuliahan hari ini ya. Itu kalian silakan belajar gitu. Pokoknya nanti ujiannya kalau memang daring itu pasti melalui melalui Google Classroom seperti yang ujian kita kemarin ya. Gitu. Nanti di classwork-nya ada di classwork UTS lah kira-kira begitu. Ya itu aja dari saya pagi ini ya. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa japri saya, boleh. Mau main ke rumah saya juga boleh. Kalau Anda mau bingung bawa komputer aja gimana Pak gitu ya. Itu nggak usah sungkan-sungkan gitu ya. Selama saya ada waktu gitu aja sih. Tapi di kontak dulu misalnya saya ada kerjaan atau apa kan bisa membantu. Oke, gitu aja. Ya, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Selamat siang, sehat selalu.